Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mia Aulia. Dalam materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata naskah surat menyurat dalam bahasa Inggris bagian 1. Sebelum membahas tentang bagaimana surat bahasa Inggris, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagian surat berbahasa Inggris. Di sini ada 13 bagian dalam pembuatan surat bahasa Inggris. Yang pertama yaitu adalah the heading of letterhead, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kop surat. Kop surat memuat identitas pengirim surat. Di sini terdiri dari name of company atau nama perusahaan. Yang kedua ada kind of business activity atau sejenis. Yang kedua, kind of business activity, sejenis macam perusahaannya bergerak dalam bidang apa. Yang ketiga ada address of company, alamat dari perusahaan. Kemudian ada post office atau PO box. Ada telepon number, nomor telepon. Ada faxmail number, nomor faximile. Dan ada logo of company, ada logo dari perusahaan. Di sini ada contohnya. Stratus Consulting Inc. Ini adalah nama perusahaannya. Kemudian kind of business activity, bergerak dalam bidang apa, ada penjelasannya. Environment and Engineer Research, dari penelitian tentang lingkungan dan energi. Address of company-nya di sini ada 2. Ini ada perusahaan pusat dan cabang. Yang alamatnya yang 9 Street Suite 201 Boulder, dan ada juga di Street NW Suite Washington DC, Amerika Serikat. Itu untuk alamatnya. Bisa dituliskan pusat dan cabang atau hanya pusat saja. Tapi kebetulan contohnya di sini ada 2. Kemudian ada post office, PO box. Kemudian ada telepon number. Di sini bisa dilihat ada yang 3818000 phone, kemudian faxmailnya 303381, dan yang terakhir adalah logo of company. Di sini ada logonya. Jadi untuk letterhead atau the heading of letterhead kop surat itu terdiri dari 7 bagian. Selanjutnya bagian yang kedua setelah letterhead adalah date atau tanggal. Tanggal surat merupakan tanggal di saat surat tersebut dibuat. Di sini ada 2 gaya. Yang pertama ada British style. Ini bergaya Inggris, England. Kalau yang satunya lagi adalah American style. Perbedaan hanya ada di strukturnya saja. Kalau British style itu untuk tanggal, kemudian bulan, koma, baru tahun. Tanggal, bulan, dan tahun itu biasanya gaya dari British. Kemudian kalau American itu bulan, tanggal, koma, baru tahun. Jadi perbedaannya ada pada posisi tanggal dan bulan saja. Jika British tanggal terlebih dahulu, kemudian bulan, kemudian tahun seperti di Indonesia. Tapi kalau American style itu bulan terlebih dahulu, kemudian baru tanggal, dan tidak lupa menggunakan koma baru di tahun. Itu untuk bagian tanggal. Yang ketiga ada reference line atau inisial penanda tangan dan pengetik surat. Kalau di Indonesia itu mirip-mirip seperti inisial tapi yang berada di ujung kiri bawah surat. Tetapi jika di surat bahasa Inggris, inisial penanda tangan dan pengetik surat itu ada di bagian atas. Nah, inisial atau singkatan nama orang yang mendiktekan atau menandatangani dan mengetik surat. Contohnya ref itu dari kata reference, ada AA garis miring AB garis miring F6. AA adalah inisial penanda tangannya, namanya itu adalah Aji Arifin. Kemudian AB pengetiknya yaitu Agung Budi, dan F6 adalah nomor filing dalam
penyimpanan arsip, dalam sistem penyimpanan arsipnya. Berarti ada di arsip F, kemudian posisinya di 6. Nah, jika surat masuk, penulisannya adalah your reference. Kemudian jika surat keluar, our reference. Ini mirip-mirip seperti nomor ya, tapi berbeda. Untuk reference line ini bukan ada bulan, ada tahunnya, tapi inisial, siapa pengetik, dan penempatan pada filling system. Itu disimpan setelah date. Jadi untuk surat masuk itu pakai your reference, kalau surat keluar itu pakai our reference. Dan selanjutnya bagian keempat adalah inside address. Inside address atau alamat dalam berisi nama dan alamat pengirim surat. Inside address diketik 3 spasi di bawah tanggal surat, 3 spasi, 3 enter, maksudnya di bawah tanggal surat. Nah, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, baris pertama yaitu nama lengkap serta jabatan atau nama perusahaan yang dikirimi surat. Inside address kalau di Indonesia itu bagiannya sama dengan objek surat. Kemudian baris yang kedua adalah alamat dari perusahaan atau instansi yang dituju. Baris ketiganya nama kota dan kode pos. Dan baris keempat, jika surat dikirim ke luar negeri harus mencantumkan nama negara pada baris terakhir. Jadi pada baris terakhir, jika mengirimnya ke luar negeri itu harus dicantumkan nama negaranya. Contohnya, nah, Mr. John Jacobson itu nama lengkap. Kemudian baris yang kedua itu adalah jabatannya, Human Resource Manager. Nama perusahaannya XYZ Company, alamat dan kode posnya Norwich NR626P, dan nama negaranya di England. Tapi tadi dijelaskan itu hanya 4 baris ya. Nah, tidak ada nama jabatan. Berarti untuk ini 5 baris bisa diwakilkan oleh jabatan saja atau ada nama orangnya, tetapi lebih lengkap, lebih bagus ada nama dan jabatannya. Itu dibeda bariskan, tidak disatukan. Kalau ada jabatan jadi 5 baris, kalau tidak ada jabatan berarti hanya 4 baris. Setelah inside address, bagian yang kelima adalah attention line. Attention line berisi baris nama orang yang dituju, ditulis jika surat ini ingin cepat mencapai alamat yang dituju dalam suatu perusahaan. Attention line ini lebih kepada penegasan, jadi dipakai atau tidak sesuai dengan isi suratnya. Jika ingin mendapatkan respon yang cepat, pakai attention line, jadi seperti perhatian gitu, pengen segera dibalas atau ini perhatian untuk seseorang. Ditulis 2 spasi di bawah baris terakhir, di 2 enter dari inside address itu ada attention line. Ini opsional ya, kalau misalkan suratnya mendesak bisa memakai, tapi jika jenisnya biasa berarti tidak usah memakai attention line. Contohnya, attention untuk Mr. Vikash Dorasho. Kemudian attention bisa nama dan jabatannya, bisa kepada jabatannya saja. Yang selanjutnya bagian ke-6 yaitu salutation atau salam pembuka kalau di Indonesianya. Salam yang lazim ditujukan kepada pembaca yang namanya tercantum pada inside address. Nah, pembagian salutation, jika surat ditujukan kepada seseorang atau jabatan tertentu dalam perusahaan, ada 2 gaya kembali seperti tadi di date. Jika British style biasanya Dear Sir atau Dear Madam. Kemudian ujungnya memakai koma. Identik British itu dengan komanya.
Kemudian jika American style itu menggunakan titik 2, Dear Sir titik 2, Gentleman titik 2. Jadi perbedaannya ada di tanda bacanya. Itu jika ditujukan kepada seseorang atau jabatan. Jadi sudah tahu namanya, sudah tahu jabatannya. Tetapi jika surat ditujukan kepada perusahaan perseroan atau lebih dari satu orang, berarti jamak. Jika gaya Britishnya Dear Sirs, ada S-nya. Kemudian Dear Sir itu kan untuk laki-laki, untuk perempuannya Dear Miss Dams itu ada S-nya. Kalau American style-nya itu sama seperti yang ditujukan kepada perseorangan atau jabatan, bisa menggunakan gentleman titik 2. Nah, kemudian bagaimana jika surat ditujukan untuk seseorang yang telah dikenal dalam suatu perusahaan? Jika sudah kita merasa sudah sangat hafal dan sudah pasti posisinya itu ditempati oleh orang yang betul, langsung disebutkan saja nama orangnya, itu tidak apa-apa. Nah, seperti tadi kan Dear Share untuk satu orang atau tunggal. Kita belum tahu namanya siapa. Kalau misalkan masih mengawang-awang, memang lebih baik jangan pakai nama orang. Siapa tahu posisi itu sudah berganti orang misalkan. Kalau sudah mengenalnya, bisa langsung ditambahkan untuk laki-laki Mr. Jensen, misalkan Mr. Jensen, jika pakai British style. Kemudian untuk perempuan adalah Mrs. Anita, Jadi jika laki-laki Mr., jika perempuan Mrs. pakai S Anita dan belakangnya pakai koma. Jika American style itu belakangnya pakai titik 2. Selanjutnya adalah subject heading atau subject line. Jika di Indonesia itu sama saja seperti perihal. Jadi perihal itu tidak disimpan di bagian atas seperti pada subjek surat dalam bahasa Indonesia, tapi ditulis setelah salam pembuka. Jadi ada sedikit perbedaan antara tata naskah surat Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, untuk memberi kemudahan kepada pembaca perihal isi serta maksud tujuan surat secara keseluruhan, ditulis 2 baris di bawah salutation. Tetapi intinya sama saja, perihal itu merangkum isi surat. Jadi tanpa membaca isi surat, melihat perihal isi surat biasanya sudah bisa tertebak. Nah, contohnya penulisannya adalah subjek titik 2 furniture sale, berarti tentang perlengkapan furniture property. Kemudian bisa juga subjek statement June 2016 atau subjek new credit policy, kebijakan tentang perkreditan baru, seperti itu. Bisa juga penulisannya RE kecil atau RE dua-duanya kapital, tentang pembelian nomor order nomor 234. Untuk penulisannya boleh dipilih. Yang ke-8 adalah body of letter atau isi surat. Ditulis 2 spasi atau 2 enter di bawah salutation ataupun subject line jika ada. Yang pertama adalah paragraf pembuka atau opening paragraph. Yang kedua message of the letter, isi surat atau the real subject. Yang ketiga adalah paragraf penutup atau closing paragraph. Opening paragraph adalah kalimat pada paragraf pembuka harus dibuat menarik agar pembaca tertarik dengan isi suratnya. Jadi kalau awalan sudah menarik, pasti pengen baca ke bawahnya gitu kan. Yang selanjutnya, the real subject-nya adalah pesan yang disampaikan. Isi surat hendaknya ditulis secara jelas, ringkas, singkat, dan sopan. Jadi surat itu bukan curhat, bukan narasi ya, tapi adalah pesan atau informasi yang sudah dirangkum, diramu
sehingga menjadi singkat, jelas, ringkas, dan sopan. Walaupun ringkas atau singkat, tetapi harus tetap jelas isinya. Dan yang terakhir adalah paragraf penutup atau closing paragraph. Berisi harapan dan ucapan terima kasih serta hal yang akan dilakukan penulis di masa yang akan datang. Sudah pasti kalau misalkan seperti surat pesanan, harapannya melakukan konfirmasi setelah barang tiba, itu bisa. Kemudian ucapan terima kasih karena mau bekerja sama juga itu bisa. Setelah body of the letter, selanjutnya adalah complimentary clause atau salam penutup dalam surat bahasa Indonesia. Complimentary clause, jika surat ditujukan kepada seseorang atau jabatan tertentu dalam perusahaan, biasanya dalam gaya British, contohnya seperti you're faithful. Berarti faithful itu seperti sesungguh. Dalam gaya British, biasanya untuk complementary clause itu contohnya seperti you're faithfully, itu artinya dengan sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih dalam salam penutup. Dalam American style-nya biasanya menggunakan kata very truly yours, terima kasih banyak intinya, atau you're very truly. Jadi ini tidak bisa diartikan secara kata-katanya. Jadi satu kesatuan yang intinya adalah seperti dalam bahasa Indonesia, hormat kami, berterima kasih, terima kasih dengan sesungguh-sungguhnya. Itu jika ditujukan kepada seseorang atau jabatan tertentu dalam perusahaan. Bagaimana jika ditujukan kepada perusahaan atau perseroan yang lebih dari satu orang? Dalam British bisa seperti yang ditujukan kepada individu, your faithfully, atau yours truly, Kemudian dalam Amerikannya itu ada very truly yours, pakai koma juga. Nah, jika surat ditujukan untuk seseorang yang telah dikenal dalam perusahaan, berarti sudah sangat dekat, itu kedekatannya. Dalam Britishnya itu bisa sincerely, your sincerely, atau with best wishes, dengan harapan penuh kalau diartikan ya. Jadi dengan sesungguh-sungguhnya, dengan rasa hormat. Kemudian dalam American style-nya sama juga seperti dalam British untuk seseorang yang sudah kita kenal. Oke, baiklah. Setelah bagian ke-9 ada complementary clause atau salam penutup. Yang ke-10 adalah signature atau tanda tangan. Tanda tangan si pengirim atau penulis surat. Oke. Dan yang ke-11 ada enclosure atau lampiran. Lampiran adalah dokumen yang menyertai suatu surat. Cara penulisannya bisa enclosure, (2) price list. Ini biasanya kalau kita nawarin barang. Nah, jangan lupa dikasih daftar harganya, price listnya. Jadi itu masuk ke dalam lampiran. Atau penulisannya ENC katalog, berarti yang disertakannya katalog. Atau seperti ini gaya-gaya penulisannya, bisa dipilih. Selanjutnya bagian ke-12 adalah carbon copy notation, atau di email juga suka ada CC ya. Nah, tembusan atau tindakan agar surat dikirimkan kepada orang atau badan lain untuk diketahui. Carbon copy ditulis di bawah enclosure atau di bawah lampiran. Penulisan carbon copy biasanya disingkat dengan huruf CC, dua-duanya kapital, CC dua-duanya kecil, atau copistu. Jadi siapa aja sebenarnya yang boleh tahu. Jadi tembusan siapa aja yang dikirimkan surat tersebut. Dan yang terakhir adalah postscript. Postscript ditulis di bagian bawah surat sebelah kiri. Postscript merupakan informasi penting untuk disampaikan yang seharusnya terdapat pada isi surat, namun karena alasan tertentu tidak ditulis. Jadi seperti note mungkin ya, kalau postscript itu catatan penting yang tidak bisa dituliskan di isi surat.
ditulis di kiri bawah. Ditulisnya bisa pakai inisial P.S, bisa PS titik, PS titik 2 atau PS strip. Contohnya P.S titik, we will give you special discount before 18 July 2018. Jadi kalau misalkan kita beli sebelum tanggal 18 Juli 2018 kita bakalan dapat diskon. Jadi itu hal-hal yang sepertinya tidak usah diceritakan atau tidak ditambahkan di isi surat. Nah, disimpannya di postscript, di catatan. Itulah ke-13 bagian surat dalam bahasa Inggris. Kita review kembali untuk bagian surat dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada the heading of letterhead atau kop surat, yang kedua ada date atau tanggal, kemudian yang ketiga ada reference line yaitu inisial penanda tangan dan pengetik surat, yang keempat ada inside address atau objek surat kepada siapa surat itu akan ditujukan, yang kelima ada attention line, ini adalah untuk meminta perhatian khusus, yang keenam ada salutation, salam pembuka, yang ketujuh ada subject heading atau subject line atau perihal. Yang kedelapan ada body of the letter, isi surat itu ada 3, opening, the real subject, sama closing paragraph. Yang kesembilan ada complementary clause atau salam penutup. Kemudian yang ke-10 ada signature atau tanda tangan. Yang ke-11 ada enclosure, lampiran. Yang ke-12 adalah carbon combination. Dan yang ke-13 yang terakhir adalah postscript. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.